Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang database, yaitu tentang bagaimana cara kita menautkan file PHP kita ke dalam database, sehingga ketika kita melakukan sebuah aksi atau sesuatu dalam file web browser ataupun web browser kita, itu akan merubah juga database yang berada dalam PHP. Untuk lebih jelasnya, langsung kita praktekkan saja. Yang pertama, kita hidupkan terlebih dahulu XAMPP ya, lebih tepatnya Apache dan MySQL. Setelah itu klik admin agar tersambung ke PHP MyAdmin yang berada di localhost. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Sambil menunggu, kita siapkan juga Visual Studio Code kita. Nah, kita buka new window, jendela baru. Oke, ini masih kosong ya, filenya belum ada, maka kita buat terlebih dahulu filenya. Klik open folder, lalu this PC Windows, masuk ke XAMPP karena foldernya harus berada di dalam htdocs yang berada di dalam XAMPP. Silahkan buat apapun namanya, misalkan kita beri nama apa ya, input HTML, maaf, input PHP. Oke, filenya mungkin input saja. Nah, di dalamnya mungkin nanti akan kita buat beberapa file seperti input PHP dan lain-lain. Oke, yang pertama kita seperti biasa index.php. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk menginstal sebuah ekstensi yang bernama PHP Intelligence, yang itu akan memudahkan kita dalam mengetik kode HTML. Setelah itu kita kembali lagi ke localhost. Oke, nih masih ada error. Oke, kita lihat, ternyata masih stop tadi ya. Oke, ini sudah running. Nah, sudah tersambung. Setelah itu kita buat sebuah database baru di PHP MyAdmin. Namanya terserah, mungkin kali ini saya beri nama input. Database bernama ataupun namanya misalkan testing. Oke, create. Oh, sudah ada ternyata. Testing sudah ada, mungkin kita ganti nama menjadi apa ya, input saja, input database. Oke, create. Oke, database input sudah terbuat. Di dalamnya kita akan membuat tabel baru. Tabelnya mungkin kita akan tujukan, misalkan kita ingin menginput data siswa, boleh kita beri nama siswa. Kolomnya nanti kita sesuaikan saja, kita buat terlebih dahulu. Setelah itu yang pertama kita masukkan adalah ID, yang mana ID ini maksudnya ID siswa, atau dengan kata lain name ya, teman ID saja. Yang pertama ID. Nah, yang kedua baru kita isikan name atau nis saja. Yang ketiga nama. Yang keempat adalah kelasnya. Yang ID kita tetapkan dia integer, value atau length-nya ataupun batas maksimalnya tidak perlu kita taruh, kita biarkan saja. Lalu klik auto increment atau akan terus bertambah nilainya. Lalu nis kita mungkin bisa kasih primary, teman kita biarkan tidak masalah, ataupun jika ingin membeli primary silahkan. Jadi saya biarkan saja karena ingin sebagai contoh ya. Lalu kelas, lalu ini kita beri batas, mungkin ini kita biarkan saja. Nah, ini nama kita varchar beri batas 25.
kelas varchar 15 cukup. Setelah itu mungkin sudah cukup ya. Cuman kita beri batas tidak masalah, 25. Save. Selanjutnya kita kembali ke indeks PHP. Pertama kita akan membuat sebuah struktur sederhana dari HTML terlebih dahulu yang terdiri dari head, body. Caranya cukup mengetikkan tanda seru, lalu klik enter, maka akan muncul struktur sederhana. Title-nya kita ganti menjadi input. Lalu body-nya langsung kita ke table saja. Tapi sebelumnya kita beri judul H1 atau mungkin H2, table siswa. Oke, di bawahnya kita beri table. Dalam table ada t-head ataupun tanda sebagai dia adalah sebuah header yang barisnya ditandai dengan tr dan th ataupun dia selnya kita beri th ataupun table head agar dia dicetak tebal. Pertama tadi adalah kita sesuaikan dengan yang ada di database ID. Pertama adalah ID. Teman ID-nya tidak perlu kita tulis, langsung ke nis nama kelas. Nis. Oke, nis nama kelas. Save. Setelah itu kita bikin body-nya. T-body. T-body seperti yang di atas ada tr. Nah, untuk sekarang bukan th tapi td sebagai table data. Table datanya berisi dari PHP. Kita tutup terlebih dahulu agar enak dilihat. Nah, lalu kita beri perintah echo. Echo di sini berfungsi untuk menampilkan ke layar browser. Seperti itu. Echo. Oke, kita beri sebuah variabel. Yang pertama adalah nama namanya di sini yang pertama adalah nis, yang ketiga baru kelas. Save. Nah, oke, mungkin seperti ini. Akan kita jelaskan ini lebih detailnya setelah ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu codingan PHP yang mana kita akan buat sebuah file PHP yang kita beri nama koneksi.php. Oke, kita kosongkan terlebih dahulu. Kita indeks kembali ke atas. PHP. Maaf. PHP. Setelah itu jangan lupa untuk ditutup. Nah, hal yang pertama perlu kita lakukan dalam menautkan sebuah file ataupun ya file PHP ke dalam database phpMyAdmin adalah dengan menggunakan MySQL Connect. Ini deh, MySQL Connect, yang dimana MySQL Connect itu mensyaratkan ada 4 buah hal yang harus dipenuhi. Ya, ini dia. Ada host ataupun dia berisi dari, ini dia dijelaskan di sini. Hostname. Hostname kita adalah localhost. Setelah itu username kita root karena kita menggunakan PHP. Lalu passwordnya ini kita kosongkan ya. Kita kosongkan karena kita juga menggunakan PHP, sedangkan database kita sambungkan ke sini dia. Database kita bernama input gitu. Langsung kita praktekkan. Pertama host
yang kita isi dengan lokal host, jangan lupa tutupnya. Setelah itu user name, root, lalu passwordnya kosong, dan setelah itu adalah database. Database yang tersambung ke database kita, yang mana saya beri nama input. Oke, save. Nah, agar kita bisa mengecek apakah file ini tersambung atau tidak, dan kita bisa beri nama ataupun kita bisa beri sebuah logika. Jika sebelumnya kita beri ini dulu, sebuah variabel yang bernama koneksi, yang isinya itu mengecek koneksi SQL, MySQLi connect. Nah, ini dia, yang koneksinya itu tersambung ke database yang ada di sini. Kita bisa rapikan terlebih dahulu. Oke. Kita panggil variabelnya host, setelah itu username, setelah itu password, yang terakhir database. Jangan lupa semikolon. Oke, kemungkinannya adalah jika koneksi ini tersambung, yang berarti koneksi, karena apapun yang berada di dalam if itu harus bernilai true. Agar apa? Agar perintah yang ada di setelahnya, yang di sini, berjalan. Begitu. Misalkan kita keluarkan sebuah echo ataupun yang akan muncul ke layar, sebuah tulisan muncul ke layar, berhasil, tutup. Nah, untuk mengeceknya, mungkin teman-teman bisa install sebuah ekstensi di VS Code yang bernama Code Runner. Nah, ntar akan muncul sebuah icon di sini, lalu tinggal diklik saja. Oke, lihat ke paling atas. Oke, coba kita file HTML-nya diberi ini dulu, komen. Kita jadikan komentar agar tidak terbaca. Save, kita jalankan kembali. Oke, masih ada sesuatu ya. Kemudian kita hapus terlebih dahulu, save. Nah, ini dia, outputnya adalah ini, yang artinya berhasil. Namun kita bisa beri kemudahan lain, misalkan di sini gagal, tutup, save. Ternyata masih berhasil ya. Kalau misalkan kita ganti database menjadi database yang lain, misalkan sedangkan saya belum pernah membuat database yang bernama di sini. Lalu kita jalankan. Nah, ini dia, gagal ya. Gitu. Kita ulangi lagi ke input, save. Berarti ini kemungkinannya sudah berhasil. Nah, karena yang kita butuhkan adalah cetakan tidak berhasilnya, jadi kita berikan sebuah operator logika yang bernama not, yang artinya jika ini tidak berhasil, maka yang keluar adalah sebuah koneksi gagal. Save. Mungkin kita cukup seperti itu. Kita Ctrl Z lagi sampai ke ini dia, sampai ke sini. Lalu ini kita ganti menjadi koneksi gagal, tutup. Lalu kita beri sebuah operator, save,
Nah, ini baru bisa berjalan sambungannya baru bisa tersambung ke sini. Ya, cara menyambungkannya dengan koneksi tadi. Nah, sedangkan saya ingin menggunakan koneksi di beberapa file yang nantinya bukan hanya indeks saja. Misalkan di sini ada input ataupun ada delete ketika kita ingin mendelete sebuah data. Caranya mudah, tinggal disalin saja ataupun tinggal isinya saja disalin, Ctrl X, taruh di sini. Kita tuliskan terlebih dahulu PHP-nya, pembuka dan penutupnya agar tidak error. Lalu penutup, paste di dalamnya. Oke, save. Lalu di sini kita tinggal tambahkan include untuk menyambungkan ke koneksi yang tadi dengan nama filenya. Nama file kita adalah koneksi.php yang nanti akan tersambung ke sini. Ini sudah tersambung. Lalu lanjut, kita biarkan koneksi lanjut ke sini ya. Oke, kita coba cek di tab ya, ataupun kita cek di browsernya. Dan cara mengeceknya adalah localhost / nama foldernya. Nama foldernya adalah input, enter. Nah, ini ada error ya. Mungkin kita bisa hilangkan terlebih dahulu. Ini nama PHP yang kita hilangkan. Save, coba kita lihat. Nah, ya seperti ini isinya ya. Oke, setelah itu lanjut. Nah, mungkin akan kita coba dengan membuat sebuah database di sini, sebuah isi dari tabel, misalkan tabel siswa. Nah, kita akan insert ID-nya 1, listnya dia adalah atau nomor induk siswa misal 2020 0011. Namanya Muhammad Fakih Ali. Kelas kita beri kelas 10 A. Oke, go. Nah, ini sudah terisi. Kita lihat cek di sini. Nah, ini dia. Sebuah data sudah dimasukkan ke dalam tabelnya. Tinggal kita tampilkan di sini. Jadi saya ingin menampilkan list nama kelas. Caranya kita lakukan hal yang tadi. Oke, coba saya unduh lagi. Tapi jika hanya seperti ini saja, ini tidak akan muncul. Kenapa? Nah, ini di sini ada undefined variable row, yang artinya kita belum mendefinisikan apa itu row. Kita harus definisikan apa itu row. Sebelumnya di atas kita tuliskan sebuah variabel, mungkin dengan nama query. Nah, isi dari variabel itu adalah sebuah perintah untuk memilih semua data yang berada di dalam tabel siswa. Ya, perintahnya adalah seperti ini, select from siswa. Oke, kita langsung tulis saja select selector bintang ataupun universal, yang artinya semuanya, from nama tabelnya siswa, lalu tutup. Setelah itu sebuah variabel lagi, kita bisa beri nama result sebagai tanda itu adalah sebuah hasil akhir. Isinya adalah sebuah fungsi mysql query
koneksi, dan query. Nah, maksudnya adalah dia akan mengecek apakah ini berjalan, yang artinya ini ya, koneksi, dan juga query apakah dia juga berjalan, yang artinya yang kembali ke query. Oke, mungkin cukup. Lalu kita turun ke bawah, kita taruh di sini. Ya, jadi PHP bukan hanya ditaruh di atas, akan tapi bisa ditaruh di antara tag HTML dengan syarat dia harus dibuka dan ditutup. Jika tidak, nah yang sini akan error begitu. Di sini kita akan tuliskan kemungkinannya. If, logikanya jika MySQLi num row, yang ini adalah sebuah fungsi dari MySQLi, result nol. Oke, maksudnya jika result ini lebih dari 0, maka tampilkan yang ada di sini. Tapi sedangkan saya ingin menampilkan semuanya, yang mana akan terjadi perulangan. Yang artinya ini, baris ini akan terus berulang menggunakan perintah while. Perulangan atau biasa kita sebut dengan looping. MySQLi. Nah, ini dia, kita akan definisikan apa itu row. Row itu adalah variabel yang berisi MySQLi. Ini sebuah fungsi juga, MySQLi fetch assoc. Oke, ini adalah sebuah fungsi yang menangkap, yang mana isinya adalah semua yang ditangkap di sini. Isinya sebuah database yang tersambung dalam database. Bisa. Oke. Nah, karena ini adalah sebuah perulangan, nah kita harus, ini dia, ini kita taruh di sini. Kenapa? Agar si ini ataupun baris ini akan terulang. Karena ini perulangan ini while ditujukan untuk baris ini. Kita Ctrl X saja agar mudah, lalu kita enter agar rapi sedikit, dan kita Ctrl V. Nah, kalau kita perhatikan nih, masih banyak sekali kok warnanya putih. Kenapa? Karena kita tidak menutup, dan kita harus menutup. Dan sedikit. Nah, jadi antara kode PHP dan kode HTML tidak boleh tersambur. Yang ini harus ditutup. Kita tutup sini. Habis tutup. Nah, ini sudah ada penutupnya, cuma tidak ada pembukanya. Kita harus buka. PHP. Ini dia. Save. Jadi yang ditampilkan ke dalam baris adalah row ataupun nilai khusus NIS saja. Yang mana row ini kan isinya ada banyak, ada NIS, nama kelas, dan juga bahkan ID. Kalau kita lihat nih ada ID-nya juga. Cuman yang ingin saya tampilkan di baris pertama NIS, yang kedua nama, yang ketiga kelas, ataupun di sel pertama NIS, sel kedua nama, sel ketiga kelas. Coba kita cek. Nah, sudah muncul ya. Pun kita beri border lebih dahulu di table border 1 px save. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah sesuai dengan yang ada di sini nih. 2020 001 2020 001 nama ya Muhammad Fakih Ali, kelas 10A. Nah, sudah muncul. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menampilkan data ataupun menyambungkan data antara input dan database. Nah, fungsi dari perulangan yang kita ketikkan tadi adalah agar kita tidak perlu menulis ataupun mengupdate terus
mengupdate terus-menerus file index karena data ini akan terus bertambah. Misal kita tambahkan lagi sebuah baris di insert lalu 2020-002 namanya misalkan Muhammad Ali, maaf salah tempat ya, ini juga salah, Ctrl X, Ctrl V, ID-nya 2, kelasnya 10B, save. Oke, sudah ditambahkan, kita lihat sudah bertambah. Kalau kita lihat di sini, nah kita tidak perlu mengupdate codingan kita, hanya dengan kita menambahkan sebuah data di sini, otomatis akan outputnya akan muncul di sini, terus hingga akhir, tidak terbatas. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin agar pengguna bisa menambahkan sendiri data dalam database tanpa harus membuka localhost kita, itu lewat sebuah halaman. Misalkan di sini kita tambahkan dulu sebuah tombol, misalkan tambah data siswa ataupun yang lain. Kita ketikkan terlebih dahulu di bawah H2 sebuah tag input dengan tipenya submit. Nah, value ini yang akan muncul di layarnya. Misalkan tambah data siswa. Coba kita save. Nah, akan muncul di sini. Jadi misal ini diklik, akan tersambung ke halaman yang baru yang dimana di sana user ataupun pengguna bisa menambahkan data, dan di sini akan otomatis muncul data yang terbaru. Oke, ya lanjut ke berarti setelahnya kita sambungkan terlebih dahulu nih di sini A, menggunakan A. Ini penutupnya kita pindah ke sini, dan mungkin ini kita tidak perlu juga. Drive-nya kita beri nama input ya, .php yang belum kita bikin, kita akan bikin setelah ini. Setelah itu mungkin kita langsung bikin saja tag input sebuah file input dengan ekstensi php, save. Nah, di sini sama yang pertama kali kita lakukan adalah pengecekan koneksi. Di atas kita lakukan pengecekan koneksi dengan hanya membuktikan include koneksi php, tutup, save. Atau mungkin jika dilihat sebenarnya kita tidak perlu menggunakan include, kita bisa hapus terlebih dahulu. Kita buat terlebih dahulu HTML-nya. Title-nya kita ganti dengan input data siswa, save. Kita rapikan terlebih dahulu, dan di body-nya sama, kita bikin H1 ataupun H2 dengan input data siswa, save. Lalu duanya kita bikin sebuah form ya, from action-nya kita kosongkan terlebih dahulu karena kita belum membuat sebuah file PHP. Lalu dengan metode post, kita gunakan post. Jadi ada dua metode cara pengambilan sebuah data, yaitu post dan get. Nah, post ini atau singkatnya post ini lebih aman dari get. Kenapa? Karena jika get itu akan muncul, misalkan jika data berisi sebuah password, maka passwordnya juga akan muncul di atas. Misalkan nama username,
saya underscore, nah itu akan muncul passwordnya. Maka sedangkan post itu tidak akan muncul di URL-nya. Maka kita akan menggunakan post saja. Setelah itu lanjut, yang pertama input dengan tipenya teks ataupun nim kan, yang kita input adalah nim, maka isinya adalah number nama. Ini adalah penting ya, name. Ini akan tersambung ke sini. Kita sambungkan ke nis, berarti tinggal kita tulis nis saja, nis. Setelah itu placeholder name, ini yang akan ditampilkan ke layar, yang berada di dalam inputan. Kita tuliskan ini, masukkan nih, masukkan nis, nis. Nah yang terakhir sudah, mungkin cukup sampai sini. Kita tambahkan BR ya, agar rapi, BR 2 kali, Alt Shift Down. Ada 3 yang akan kita input ya, nis nama kelas, berarti 3. Satu lagi, yang kedua dengan teks, tipenya teks karena nama, dan yang ketiga sama, teks karena kelas ya. Setelah yang kedua name ya, karena akan tersambung ke nama, maka nama. Yang ketiga dia akan tersambung ke kelas, tulis saja kelas. Ini kita tuliskan masukkan nama. Yang ketiga terakhir masukkan kelas. Save. Coba kita lihat di sini, belum ada ya, tinggal tambahkan saja. Ini di copy, bukan di input. Setelah input kita masuk ke input titik php. Nah ini dia muncul input data siswa dengan nis nama kelas. Oke, cukup. Yang terakhir adalah tombol untuk submit semuanya, semua data jika sudah terisi. Tinggal kita beri input juga, input tipenya submit dengan nama, mungkin kita bisa name ya, saya beri nama, di dalamnya mungkin simpan value yang akan ditampilkan ke depan. Input data, save, lihat. Oke, sudah muncul. Jadi ketika diklik maka akan muncul di sini untuk datanya. Oke, ini sudah, mungkin cukup sampai di situ ya untuk input PHP. Nah ini dia di action, kita akan masukkan sebuah file. Kita bikin terlebih dahulu dengan nama proses simpan, yang mana semua proses penyimpanan ataupun penginputan akan diproses di sini. Oke, kita biarkan, lalu kembali ke input. Nah action kita sambungkan ke proses simpan PHP, karena prosesnya akan kita pisah, bukan di dalam sebuah file yang sama gitu. Proses simpan .php, save. Ini dia. Jadi ini action akan tersambung ke proses simpan. Dengan cara mereka akan mengambil, proses simpan ini akan mengambil nis dari sini, dari nis yang akan, maksudnya dia akan masuk ke dalam database nis, nama masuk ke dalam database nama, kelas masuk ke dalam database kelas ketika dipencet simpan klik, yang mana nanti akan muncul ke indeks di sini dia, nis nama kelas. Ke proses simpan yang pertama seperti biasa kita PHP dengan tag penutupnya, tuliskan include agar tersambung ke koneksi titik PHP, tutup.
Setelah itu kita akan masukkan beberapa kita masukkan satu logika, yang mana jika itu terpenuhi maka ini akan berjalan. Atau jika kita langsung tuliskan saja logikanya. If, jadi kita masih menggunakan if, lalu is set, lalu post, dan yang terakhir simpan. Oke, cukup sampai sini kondisinya, yang mana artinya is set atau yang is set ya. Ya, di sini ada penjelasannya. Determine if a variable is considered set. This means if a variable is declared and is different than null. Atau yang artinya dia ini tidak kosong. Ya. Lalu post ini mengambil dari input yang sini ya. Nah, input ya. Post dia akan ke sini. Post dia akan mengambil semua yang diisikan di metode post yang berada di from, atau bisa kita simpulkan jika ini input ini terisi, dia akan tersimpan di post, lalu akan disimpan di sini juga ya, post. Oke, begitu. Yang artinya ini ya, jika tombol simpan ini kan simpan di dalam ini kan, setelah post ada tulisan simpan, atau jika simpan ini dipencet tik atau sini dia. Nah, ke input data, jika input data ini dipencet, maka nanti akan muncul kemungkinan yang ada di bawahnya. Yang pertama, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Kita taruh nilai-nilainya dalam sebuah variabel. Pertama, ID. Ataupun kita ganti dengan ID dengan nama nis. Yang mengambil dari post yang namanya adalah nis. Oke, nis. Lanjut, tutup. Setelah itu adalah variabel dengan nama yang isinya dia mengambil post dari terlihat nama. Oke. Nama semikolon, dan yang terakhir adalah kita lihat kelas ya. Kelas, variabelnya kelas yang mengambil dari post kelas. Lalu tutup. Kita akan rapikan agar enak dilihat. Rapikan, ini juga rapikan. Oke, save. Ini dia. Ini tugasnya. Tugas dari variabel-variabel ini adalah menyimpan semua yang diambil post. Misalkan dia nis, post mengambil dari nis, maka disimpan di variabel nis. Setelah itu perintahnya, tuliskan perintahnya yang disimpan. Perintah juga disimpan dalam variabel query. Nah, isi dari query ini adalah perintah. Perintah. Oke, jika memasukkan data itu kita lakukan dengan perintah insert. Mungkin akan muncul, biasanya akan muncul di sini ya, jika kita misalnya menginsert data. Ini dia insert kan. Perintahnya adalah insert data bla bla bla. Kalau kita lihat di konsol, nah dia. Kita kan tadi sudah menginsert dua data, ya enggak? Insert dua data. Ini perintahnya adalah seperti di insert into siswa dengan ID, nis, nama kelas, siswa, lalu value-nya ini. Maka tinggal kita samakan saja. Oke. Nah, yang pertama kan ID tidak ada, jadi kita tidak perlu menuliskan ID. Tuliskan terlebih dahulu perintahnya insert into, tabelnya adalah siswa. Lalu kita tuliskan terlebih dahulu. Tadi adalah nama. Ya, nama ya. Nah, nis terlebih dahulu nis. Setelah itu nama. Yang terakhir kelas. Tutup.
nilainya adalah values. Kita tuliskan variabel-variabelnya. Pertama nis yang tersambung ke nis, nama, dan kelas. Karena kita akan menyambungkan ini semua ke sini. Gitu. Tinggal kita tuliskan variabelnya saja. Karena setiap dari nilai ini ataupun ini, baris ini sudah memiliki identitas. Identitasnya adalah variabel. Nis, koma, nama, koma, kelas. Selesai, tutup dengan semikolon. Yang terakhir, sebuah fungsi MySQL query yang dia juga harus bernilai true dalamnya, koneksi, dan juga perintah yang ada di atasnya yaitu query. Tutup. Yang terakhir, header location index PHP. Kalau kita lihat, header itu adalah digunakan untuk raw HTTP header. Ya, ini dia. Lalu kita tutup, save. Oke, seharusnya ini sudah cukup ya. Jadi yang pertama kalau kita jelaskan, atau mungkin kita akan coba terlebih dahulu di refresh ya, kita akan hilang saja ini. So, kita refresh, lalu kita klik. Nah, sudah tersambung menjadi input data siswa. Pertama kita masukkan nis-nya dulu. Kita akan bikin tabel baru atau nis baru yang berisi nis-nya adalah 2020003. Namanya misalkan Muhammad Ahmad. Kelasnya 12 F. Input. Oke, sudah muncul. Muhammad Ahmad 12 F. Nah, untuk mengecek apakah ini memang benar-benar sudah tersimpan di dalam database yang berada di dalam PHP, localhost PHP. Coba kita lihat. Kita refresh. Nah, coba kita lihat. Di input ya, di database input. Dalam database input ada tabel yang bernama siswa. Di dalam tabel siswa ada 3 data. Ya, tadi kan sebelumnya ada 2. Muhammad Fakih Ali dan Muhammad Ali saja. Lalu sekarang barusan kita tambahkan satu database yaitu satu data yang bernama Muhammad Ahmad kelas 12F dengan NIS 2020003. Nah, ini juga sama ya, sudah sinkron. Nah, untuk ID-nya dia akan terus bertambah seiring dengan jumlah siswanya. Misalkan kita hapus 1 siswa, 3 kita hapus, lalu kita tambahkan lagi. Nah, ID-nya akan terus bertambah, tidak akan menggantikan ID dari Ahmadnya, karena dia akan terus bertambah. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jika ingin dihias, mungkin bisa ya kita sedikit hias di sini, di indeksnya. Prosesnya karena hanya berisi PHP, mungkin kita bisa silang, begitu juga ini ya. Dan juga koneksinya kita bisa silang, kita akan sedikit hias di input dan indeks. Dengan internal CSS saja. Style pertama, mungkin kita bisa bungkus terlebih dahulu dengan class container. Karena saya ingin membuat mereka ke tengah. X. Kita taruh di paling bawah. V. Kita sedikit rapikan agar urutannya terlihat. Oke. Kalau seperti ini kan terlihat A2, A, dan lain-lain. Lalu pertama kita buat kontainernya. Pertama kita atur width-nya mungkin sekitar 800 px ya. Lalu kita bikin dia ke tengah dengan margin auto
Margin atas bawahnya kita atur 50 px. Lalu auto, cukup. Setelah itu, H2, yang artinya adalah tabel siswa, kita atur marginnya. Marginnya kita atur margin bottom ya, margin bottomnya saja 50 px, cukup. Dan mungkin kita bisa tambahkan juga text allegiance agar dia berada di tengah, center. Save. Setelah itu coba kita lihat. Yang tadi kita styling adalah indeksnya. Nah, kita lihat indeksnya. Refresh. Oke, dia sudah berada di tengah. Tinggal kita sesuaikan ini ya. Dan juga tabelnya kita ingin kita fullkan. Sama, tabel width-nya kita atur menjadi 100% ya. Agar dia memenuhi kontainernya. Dan juga text allegiance center agar dia berada di tengah. Nah, seperti ini. Dan kembali lagi. Mungkin kita akan sedikit beri height untuk TR-nya. Coba kita beri height ya. Apapun tidak perlu, kita hanya beri style saja di ini. Font family kita atur. Font family. Kita akan atur menjadi Nah, ini kita akan menggunakan yang ini. Tutup, save, kita lihat. Oke, sudah berubah. Lanjut, mungkin kita bisa beri font size 18 ya. px. Save. Nah, setelah itu kita styling input menggunakan kelas input yang sudah saya tambahkan di sini. Jadi yang terstyle hanya input yang ini saja, sedangkan input yang berada di bawahnya mungkin nanti kita akan tambahkan input itu tidak terpengaruh. Jadi hanya input yang ada di sini saja. Kita berikan padding 7px dan 20px. 7px atas bawah, 20px kanan kiri. Dilihat, kita kembali input ya, enter. Nah, jadi seperti ini. Lanjut ke input PHP. Nah, ini dia. Pertama, sama kita menggunakan internal styling, internal CSS. Pertama kita akan ganti fontnya menjadi Monospace. Setelah itu kita akan tambahkan juga container. Penutupnya kita taruh di bawah. Lalu kita geser agar sedikit lebih rapi. Kita atur kontainernya sama. Kita atur di sini, kita atur 800 px. Kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Lalu atur juga H2-nya. Ctrl C, H2, Ctrl V, save. Oke, lanjut. Sorry, ini ada yang salah ya. Oke. Ini kita hapus. Save. H2 yang terakhir. Coba kita lihat hasilnya.
Nah, seperti ini saya ingin dia melebar. Kita tinggal dilebarkan menggunakan width 100% yang ditaruh di input. Width 100%, lihat, oke, sudah memanjang. Tambahkan height-nya, mungkin sekitar 24 px. Lihat. Kita mungkin tambahkan ya, jangan 5, ini dia 30 px saja. Juga setelah itu kita buat sedikit melengkung di setiap sisinya. Gunakan border radius. Border radius cukup 10 px. Coba cek. Nah, oke, cukup. Kita atur agar si placeholder-nya, tulisannya agak sedikit ke sini dengan padding. Padding 10 px mungkin cukup. Nah, dia akan sedikit membesar ya. Jika terlalu besar bisa dikurangin, mungkin 5. Oke, setelah padding kita atur border agar tidak terlalu tebal 1 px. Lalu solid dan black. Oke, save. Lanjut ke mungkin yang ini, jika bisa kita coba untuk styling juga. Kita beri nama kelas simpan. Kita panggil di sini dengan kelas simpan pertama. Kita hanya mungkin akan style paddingnya saja 5 px untuk atas bawah dan 10 px kanan kiri. Coba save dan kita lihat di browser. Ternyata tidak ada perubahan ya. Jadi tidak masalah, mungkin cukup seperti ini ya. Ataupun kita akan atur si ini agar tidak terlalu lebar. Kita kembali ke sini, width-nya coba kita atur 50 px, apakah bisa? Atau 50%, save. Nggak bisa ya, 50% cukup. Kembali ke sini lagi, atur margin top sekitar 50 px juga. Save. Agak turun ke bawah. Nah, mungkin ini paddingnya itu terlalu kecil ya. Coba kita atur 7 dengan ini, sebenarnya tidak perlu ya, karena kita sudah atur width-nya. Coba kembali. Oke, coba kita ketengahkan dulu ini si inputnya agar dia ada di tengah dengan cara margin. Oke, mungkin kita menggunakan margin saja, margin 50 px atas bawah, kanan kiri auto. Apakah bisa? Coba kita lihat. Nah, tidak bisa. Kita harus menggunakan sebuah elemen bernama block, display block agar dia bisa dirubah. Oke, begitu ya. Jika ingin menggunakan styling yang lain, silakan. Mungkin bagi saya seperti ini sudah cukup. Nah, ini dia seperti ini ya. Oke. Nah, ini tadi mungkin ada satu tabel tambahan kalau tidak salah. Oke. Nah ya, tabel keempat ya, kosong karena tadi kepencet ya. Cara menghapusnya yaitu dengan klik delete saja. Nah, ini adalah sebuah query atau sebuah perintah yang sama, yang jika para penonton sekalian menyaksikan video sebelumnya, kita akan menggunakan CMD untuk mengotak-atik PHP kita.
Nah, jika kita ingin mendelete data dari CMD, kita bisa ketikkan ini, delete from siswa where siswa ID 4. Maka nanti datanya akan, atau baris datanya akan terhapus. Kita kembali, nah kan sudah terhapus. Begitu. Oke, sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi itu ya hubungan. Jadi browser bisa terhubung ke sini menggunakan sebuah file koneksi PHP yang berisi ini dia. Yang nanti akan di-include ke setiap file yang dibutuhkan. Misalnya di sini dibutuhkan, maka kita membutuhkan, maka tinggal kita ketikkan koneksi PHP seperti itu. Oke, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.